Hai, Sebisa Project, Sobat Bisa. Mulai lagi dengan gue Faris dan ini program terbaru kami dari Sebisa Project. Program nge-sign up. Program ngobrol santai bareng UMKM dan startup. Nah, kali ini ada pelaku UMKM jauh-jauh dari Bekasi ya. Iya, Bekasi. Bekasi dan kebetulan juga usahanya udah melalang buana juga sampai ke Bandung ya Bu. Masya Allah. Kalau Jawa Barat ini udah dikuasai sama Ibu yang satu ini. Amin. Jadi nggak lama-lama ya, kenalan dulu kali ya Bu ya. Dengan Ibu siapa ya boleh tahu? Iya, kenalan dulu ya. Nama saya Aisyah. Saya ibu rumah tangga Ya. dengan banyak anak. Waduh. Tapi ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa, yang penting masih terhandle semua gitu ya. Urusan rumah gitu. Mulai bisnis ini tahun 2020. 2020. Membangunnya ketika pandemi. Oke. Alhamdulillah ternyata ada keberkahan di situ buat siap. kita gitu ya. Ya, kita tinggal di Bekasi, tempat produksi juga di Bekasi. Awalnya mendistribusikan di Bekasi, ya alhamdulillah sekarang sudah mulai ke luar kota juga gitu. Oh, alhamdulillah ya. Berarti ini produknya nampaknya makanan basah ya, Bu? Bisa dibilang begitu. Iya, ngomongin masalah makanan basah kayaknya kan gampang gampang tergerus sama waktu ya. Artinya kan produknya gampang basi gitu ya, Bu ya. Nah, ini mohon maaf ini Bu, boleh di-share lah. Ini apa ya nama produknya, brandnya apa, usaha apa ini Bu, boleh tahu? Iya. Ceritain dulu. Produknya namanya Kebab Frozen Endul. Oke. Iya. Dulu awalnya memang kita jualan mateng ya, bukan di frozen gitu, kayak di outlet gitu kan. Nah terus ya kepikiran lah, kayaknya bisa nih dibikin jadi frozen, jadi bisa kita kirim ke luar kota juga gitu kan. Memang itu juga salah satu mimpi saya lah gitu, bisa jualan tuh nggak cuma di lingkungan sini aja gitu, bisa keluar juga gitu ya. Alhamdulillah. Ya ketemulah gitu formulanya, bisa dibikin jadi frozen seperti ini. Oh baik. Jadi kebab frozen endul ini dia sebenarnya mateng, dalamnya tuh semua mateng. Jadi memang ketika di frozen udah keadaan setengah mateng lah. Kalau dibeli ya udah tinggal dipanasin aja, tinggal dipanggang sebentar itu udah cukup gitu karena semua udah mateng. Berarti frozennya itu memang bukan benar-benar beku lah ya? Beku sih. Beku, cuman udah dia tadinya gitu. udah setengah matang lah gitu. Tapi kalau untuk isiannya itu udah matang semua. Oke, ini Bu, ini kan menarik ya Bu ya. Untuk produk Ibu ini adalah produk kebab. Apa memang Ibu adalah seorang chef yang memang dari luar negeri sana ya kan? Belajar kebab. Kebab kan dari Asia, dari Timur Tengah ya. Tengah, iya. Nah, kemudian disadur dengan cita rasa Indonesia yang sukanya pedas gitu kan, dan makanannya juga asing untuk orang Indonesia kan dulu kan. Nah, kebetulan kan ini itu balik lagi tahu, ya. Kalau untuk bisnis sendiri kan ada yang bilang gini, apakah semua dokter itu bisa bikin rumah sakit? Oke. Atau apakah semua rumah sakit itu yang bikin dokter? Enggak juga kan. Jadi maksudnya apakah yang bisnis kuliner itu memang harus bisa masak? Oke. Yang penting kita tahu cara berbisnisnya. Oke. Gitu. Itu sih awalnya. Jadi sebenarnya bukan saya yang bikin bener-bener diformulasikan gitu ya. Oh ya. Terus Gitu. gimana Bu? Jadi kenapa? Jadi gimana tuh? Jadi sebenarnya itu gampang. Chefnya Ibu atau? Iya, maksudnya tapi semua kan udah ada, maksudnya yang ingredients-nya itu kan sudah ada gitu. Jadi kayak kita tinggal ya udah cemplung kayak gitu kan. Maksudnya itu bukan hal yang sulit gitu. Untuk saat ini ya. Udah. Maksudnya itu bukan hal yang sulit untuk dipelajari. Jadi siapapun sebenarnya bisa. Yang penting dia bisa membangun bisnisnya gitu. Jadi bukan
bukan hanya di produknya aja gitu. Ini produk frozen kebab kalau saya tahu nih dari tahun 2019-an di ke belakang belum ada namanya frozen kebab. Setahu saya dan belum ada keripik. Setahu saya salah kalau koreksi salah ya, diinfoin ya Bu ya. Koreksi kalau salah. Jadi kebab frozen tuh awal mulai tahun berapa? Kalau Ibu tahu sejarahnya atau Ibu akhirnya punya kepikiran? Karena kan pasti kan Ibu modifikasi dong ceritanya kan? Modifikasi. Ya memang sih saya juga dulu sih emang jarang ya ngelihat kebab frozen itu. Tapi nggak tahu kayak kepikiran aja. Memang apa ya? Sebelumnya belum pernah lihat. Saya sendiri belum pernah lihat. Oke. Tapi terus ketika itu suami saya kan kerja ya di kebab frozen akhirnya. Gitu. Oke, awalnya berarti karyawan ya Bu ya? Betul, karyawan. Jadi kita memodifikasi lah. Tapi memang di tempat kerja itu udah nggak ada lagi gitu, maksudnya brand dia udah nggak ada. Oh jadi udah nggak kerja lagi sama dia karena jadi itu juga udah salah satu apa ya, awal mulanya ada kebab frozen Endul ini, saya maklon. Awalnya maklon, di situ gitu. Jadi emang bisa dimakloni ya? Kan basah. Iya, bisa. Bisa ya Bu ya? Apa sih nggak bisa sekarang ya? Oke, berarti sistemnya maklon saat itu Ibu beli masing-masing bahan dasarnya? Enggak. Kemudian Ibu gimana udah tuh? jadi. Boleh cerita nih? Iya, jadi saya ya emang balik lagi ke masalah ekonomi ya dulu ya. Jadi kayak iseng-iseng aja sih, kayak pengen juga punya penghasilan gitu kan. Terus kebetulan suami kerja di situ, terus saya bilang kan, bisa nggak sih ikut jualin gitu. Ya udah coba aja gitu. Ya udah saya posting, ternyata banyak yang tertarik gitu. Karena waktu itu memang awal pandemi banyak orang yang nggak mau keluar rumah. Jadi di situ juga salah satu bisa dibilang potensi lah ya untuk makanan-makanan frozen. Karena kita juga kasih kelebihannya bisa diantar gitu sampai rumah, mereka nggak perlu keluar rumah gitu kan. Oke. Ya dan ini awet bisa ditaruh di freezer itu bisa sampai 3 bulan. Oh gitu, ya, ini cara masaknya juga mudah gitu kan, tinggal dipanasin di atas teflon. Oh nggak digoreng? Nggak pakai minyak? Nggak pakai minyak juga bisa. Oke, nggak pakai minyak bisa. Pakai mentega gitu bisa. Jadi emang itu praktis lah gitu. Anak-anak juga pada suka. Kebanyakan memang makanya target market kita itu sebenarnya anak-anak. Targetnya anak-anak. Anak-anak. Yang beli emaknya. Iya betul. Target yang makannya ya. Yang makannya anak-anak. Tapi ya tetap aja yang beli emaknya. Oke. Berarti Ibu membuat portofolio, bukan portofolio ya. Ngebuat bagaimana ibu-ibu tertarik dengan promonya Ibu dan rasanya itu dikhususkan untuk targetnya anak-anak gitu. Iya, jadi lebih ke fokus ke. Awalnya saya nggak tahu kalau target saya anak-anak. Awalnya. Oh awalnya. Tapi setelah belajar kemarin sama mentor, ditanya target marketnya siapa? Siapa ya? Kayak siapa aja juga bisa makan deh. Iya benar. Siapa aja juga bisa makan emang benar gitu kan. Ya yang doyan pasti makan gitu. Tapi harus ada target yang mengerucut, yang lebih mengerucut gitu. Jadi terus kalau bisa segmen pasarnya itu jangan yang berdarah-darah kalau diistilahkan seperti itu. Jangan cari pasar yang sudah banyak pemainnya atau ada pemain besarnya di situ. Jadi carilah yang masih atau sleeping market gitu, yang masih market yang masih tertidur atau yang memang masih belum ada tapi kita ciptakan kayak gitu. Contoh tuh, contoh. Contoh apa tuh? Contohnya seperti misalnya odol, odol. Merek bukan sih odol. Odol merek dulu sih. Iya dulu sih. Dulu makanya jadinya odol. Jadi pasta gigi sih. Pasta gigi betul. Jadi ada pasta gigi kan. Terus kita mau bikin nih pasta gigi. Iya. Masa sih kita harus bersaing dengan brand besar? Oke. Cobalah cari celah di mana yang belum ada. Misal pasta gigi khusus untuk gigi berlubang. Nah oke. Itu kan pasta gigi. Kita kan ngomongin masalah kebab nih Bu. Nah kalau kebabnya Ibu sendiri kemana tuh akhirnya? Akhirnya saya riset lah ya, riset. Saya coba riset, cari feedback dari
end user gitu ya, Oke. yang konsumen akhir gitu, yang bukan reseller atau agen. Saya cari tahu kayak dari bazar. Oke. Kan saya juga jualan kadang di CFD ya. Ya. Di situ kan berarti kan konsumen akhir kan ya. Oke. Jadi kita bisa tahu dari situ siapa sih sebenarnya yang makan kebab kita nih. Nah, rata-rata mereka itu ya ibu muda, kayak milenial lah ya. Umur? Sekitaran 28 sampai 35-an. Oke, demografinya ke situ. Demografinya ke situ. Dan rata-rata mereka bilang untuk bekal anaknya sekolah, untuk sarapan. Ya? Iya, jadi akhirnya saya, oh iya ya, ternyata segmen yang lebih mengerucut tuh ini, gitu. Ini yang lebih tepat. Walaupun ya mungkin Gen Z juga ada sih yang makan. Betul. Gitu kan, atau nenek-nenek juga mungkin ada juga yang doyan, gitu kan. Ya siapapun bisa makan sebenarnya, tapi segmen yang lebih mengerucut ke situ. Oke. Gitu. Itu baru saya temukan akhirnya. Setelah berapa bulan nih riset nih Bu? Oh, saya risetnya mungkin sekitar 3 bulan, tapi baru-baru gitu. Jadi dari awal tahun 2020 berdiri sampai 2023, itu saya masih yang mikirnya, ya ini mah yang makan siapa aja gitu. Jadi belum ada. Jadi nggak punya target marketnya itu belum ada. Belum punya target. Jadi baru-baru ini sih ketemunya. Ketemu. Gitu. Jadi dari tahun 2020 sampai tahun 2024 baru di 2024 ini ketahuan. Ramai ya risetnya Bu ya. Oke. Karena risetnya baru ini juga sih. Iya. Berarti Ibu sistem risetnya nggak kepikiran. Oh, nggak kepikiran. Oke. Setelah ada mentor ini. Iya, betul. Nah, ini menarik nih Bu. Penting juga sih. Menarik nih Bu. Jadi kan ini mereknya Endul ya. Iya. Berarti artinya produk ini enak lah ya. Kalau misalkan ya artinya punya harapan. Iya kan dari wah, bahasa gaul sekarang kan endulita ya kan, endulita ya kan. Jadi kan itu mungkin kepikiran ini produk nih pasti akan mengenakan untuk seluruh yang makan gitu ya Bu ya. Oh ya, ceritanya Ibu dulu itu sempat masak di sekolah, produksinya ini di sekolah. Terus Ibu goreng sendiri ya, bukan goreng ya, apa tuh namanya, manasin, manggang ya di sekolah dulu. Dan akhirnya kepikiran frozennya itu setelah kepikiran ada yang mau jadiin bekal, yang mau jadiin apa itu gimana tuh Bu? Maksudku akhirnya pindah ke frozen yang tadinya masaknya produksi langsung. Jadi sih banyak yang bilang beda rasanya gitu kan. Ini cocok buat anak-anak nih kayak karena kulitnya lebih lembut. Ada yang bilang bahkan yang bilang ini dia punya kelas masak. Jadi bisa dibilang dia kayak chef lah gitu ya. Dia bilang katanya ini kulitnya beda loh dari yang sebelumnya aku pernah makan gitu kan. Oh ya? Katanya beda. Boleh dicoba kalau mau. Ada yang mateng. Oh ini boleh nih? Iya boleh dong. Oh ini boleh sambil cobain kali ya Bu Aisyah ya? Iya jadi katanya kebab sih endul. Dia kayak harum butternya terasa kayak gitu. Lebih kayak susunya terasa katanya gitu. Oh ada susunya? Terasa harum susu katanya gitu kan. Kebanyakan daging kebab itu ya untuk saat ini kan banyak juga ya sekarang udah mulai berjamuran nih. Kebab frozen. Tapi mereka rata-rata jadi makan ya Bu? Izin makan teman-teman sebisa. Jadi si dagingnya ini kebanyakan mereka besar-besar kayak semacam daging yang untuk burger itu tahu gak sih? Tebel-tebel gitu kan. Oh. Ada daging burger yang tebel-tebel gitu. Patty? Ya seperti patty, dibuat seperti patty terus mereka potong-potong. Jadi memang kelihatan lebih padat. Tapi dia nggak ada rasa smoky-smokinya. Oh iya ini panggangannya berasa nih. Iya. Resepnya berasa. Itu salah satu yang membedakan produk kita sama yang lain. Gitu. Ini dagingnya nih, sobat bisa smoky, betul kata Ibu Aisyah smoky. Kulitnya lembut juga. Maksudnya pas ditarik itu kayak nggak nahan ya. Iya, jadi nggak yang langsung putus gitu ya. Benar. Tapi nggak alot gitu kan. Nggak alot sih Bu. Jadi rasanya berasa juga. Ini pakai susu? Itu mungkin resep rahasia ya. Oke, itu dapur lah ya. Ya pokoknya dia gitu, feedback dari customer sih seperti itu. Jadi terus kayak, ini aku mau dong dibikin jadi bekal gitu kan. Masa harus beli dulu ke outlet? Betul. Terus buat bekal anak kan repot ya, bolak-balik. Jadi bisa lah ya ditaruh di freezer gitu. Jadi kalau pagi-pagi rempong gitu kan.
kesiangan atau apa, jadi bisa langsung sat jadi gitu. Anak-anak pun suka dimakan. Tapi sama tebal juga anak sih, Bu. gitu. Dagingnya tebal maksudku. Nggak apa? Kalau kebab yang umumnya Bu ya, di jalan yang pakai burner ya, Iya. itu diiris dikit maksudku. Jadinya. Jadi dikit, kalau ini tebel, sobat bisa. Jadi dagingnya tuh kayak dilingkar-lingkarin ya, artinya kan bukan patty ya, namanya apa sih itu, smoke beef ya. Smoke beef yang tipis, cuman di doublein jadinya tebel parah sih. Beda sama yang daging-daging kebab umumnya yang di burner itu lebih tipis Bu. Jadi ini mungkin value-nya juga dan nggak too much untuk, tapi nggak ada sayur ya Bu? Ya, jadi itu Gimana tuh, kenapa tuh nggak ada sayur? karena untuk ketahanan produk ya. Dan juga untuk supaya dia nggak berubah rasa sih. Karena kalau pakai sayur itu, sayuran kalau ditaruh di freezer, memang dia juga bisa awet, fresh, tapi keadaan beku. Tapi ketika kita keluarin dari freezer, terus dia mencair, itu bakal jadi kayak lembek banget sih. Dan itu akan merubah rasa dagingnya gitu. Jadi biasanya ada juga kan yang emang dia kayak suka sayuran, itu justru dilapisin di luar Mas. Jadi kayak pakai selada misalnya gitu kan, kayak tau gak sih makanan Korea ya kan, selada dikasih daging gitu. Dagingnya di dalam, seladanya di luar. Jadi itu ada juga yang mereka dibikin bareng sama salad gitu. Ada juga tuh yang suka kayak gitu. Kan kadang mereka share fotonya kalau pas lagi makan nih, oh ini aku gini ini katanya enak juga ternyata gitu, dikasih selada di luarnya, terus atau dia barengin sama jagung, wortel gitu, kayak ini satu piece aja udah kenyang gitu bagi mereka, bareng sama rebusan-rebusan yang lain. Kalau anak-anak sih kenyang, anak-anak porsinya pas. Kalau masnya mungkin 5 ya baginya. Nggak, mungkin kalau saya mungkin semuanya baru kenyang kali ya. Nggak, mohon maaf nih. Memang enak, sobat bisa. Sama seperti namanya endulita. Endulita ayamoy lah ya. Enak banget nah ini. So, cuman memang tekstur yang mengikatnya di atas sama bawah itu keras ya. Ya artinya biar nggak keluar, ya kan? Dan ini berarti kebab yang dilapisi daging lah, saya gitu ya. Karena kan memang umumnya kan kebab ada sayurnya, yang setahu saya ya, kalau saya makan biasanya tuh. Cuman kalau ini memang kondisinya ada dagingnya dan kebabnya aja, kulit kebabnya. Untuk yang lainnya ini memang ada variannya kah? Ada variannya. Jadi ada yang pakai keju. Ada. Jadi dia daging terus pakai keju. Ada juga yang mozzarella. Jadi ya biar ada sensasi cuy-cuinya gitu. Oh iya, pas dimakan ditarik. Betul. Iya, ciwi ditarik mozzarellanya tuh kan anak-anak muda. Iya, itu anak-anak Gen Z wah suka kayak gitu kan. Anak-anak usia sekolah dasar kan segmen kita sebenarnya ya. Itu juga mereka jadi best seller sih untuk yang mozzarella. Rata-rata emang anak-anak kebanyakan suka sih. Jadi target market share-nya ini lebih ke SD atau ke anak umur yang ibu-ibu umur 28 sampai 35 tadi? Kalau untuk pembelinya sih ibu-ibu. Belinya ibu-ibu. Betul. Oke. Tapi kan ibu-ibu juga pasti requestan anaknya dong. Oh iya, kan? iya. Ibu aku mau dong yang keju misal gitu. Atau ibu ada lagi nggak sih yang lain rasanya gitu. Terus kita juga akhirnya menghadirkan keripik kebab endul ini. Iya. Sebenarnya ini ada historinya ya. Ada historinya. Jadi boleh diinfoin nih. Iya, jadi si keripik kebab endul ini kita angkat dari isu darurat sampah. Ceritanya. Iya, jadi menurut riset yang saya baca ya. Iya. Tahun berapa tuh? Iya, tahun berapa ya? Baru muncul ini, 2000. Iya, baru tahun 2024 ini sih. Oh, baru ini. Iya, berarti Ibu bacanya tahun ini lah ya. Mulai mengekspresikan ya. Gitu. Jadi darurat sampah di Indonesia ini cukup memprihatinkan sih ya. Darurat sampah makanan terutama. Jadi kita itu terbesar nomor 4 di dunia. Iya. Jadi kita mau juga deh ikut berpartisipasi untuk menekan angka tersebut. Jadi ini tercipta dari sisa pinggiran kulit kebab, sisa produksi. Oh jadi kebab itu
ada potongan yang kecil-kecilnya Iya, gitu. betul. Oh. Jadi kebab ini kan kulitnya kita produksi kan berbentuk apa ya, lembaran panjang gitu ya, bisa dibilang. Oh Terus ya? dicetak, Hmm. otomatis kan ada sisanya. Hmm. Nah sisanya itu kan Iya. limbah, jadi sampah kan. Oh iya? Iya, Oh nggak dipakai itu ya sama pinggirannya. sekali ya? Nggak bisa dipakai. Maksudku kayak Maksudnya diadon kayak lagi? diadon lagi, jadi itu nggak bisa, Oh, udah nggak nggak bisa? bisa, nggak bisa Oh. karena kan adonan itu sudah matang. Oh adonan mateng. Adonannya udah mateng, adonannya kan udah dipanggang. Oke. Kemudian. Setelah dipanggang baru dicetak gitu. Setelah Kemudian? dipanggang udah dicetak, ya itu banyak sisa-sisanya mas, Wah. banyak sisa-sisa pinggirannya. Oke. Nah itu yang akhirnya kita kumpulin kayak, ini kalau dibuang kan sayang juga ya, Oke. gitu. Jadi ya itu, akhirnya sisa-sisa dari limbah produksi itu kita kumpulin, kita frozen dulu tuh awalnya ya kan, terus kayak mau diapain ya gitu kan, ya udahlah coba kita olah gitu, ya alhamdulillah ya ini hadirlah dia. Apa rasanya, rasa apa aja? Rasanya ada original, kalau original sih cuman kayak asin aja, terus Oh, balado. Ada originalnya. Iya, ada balado. Jadi kita kasih apa namanya flavor lagi gitu kan. Oke. Balado, keju, terus ada juga yang coklat. Ini ya? Jadi kayak lucu sih Lucu rasanya ya? gitu. Tapi Cocok ya Bu? Maksudku setelah Ibu riset lagi ke pasar, lempar, orang lebih tertarik sama yang produk yang rasa yang mana keripiknya? Kalau keripik lebih ke balado sih. Balado kan? Iya. Karena target marketnya beda lagi, bukan anak-anak. Ini apa ini? Jadi lebih ke ibunya mungkin ya. Jadi kayak buat nemenin aja, anaknya makan kebabnya, ibunya makan keripik. Iya, benar. Ibunya masuk keripik. Betul. Ibu-ibu suka ya keripik ya? Suka sih kayak buat kayak mungkin nonton Ngemil gitu ya, sambil oh. iseng gitu. Bukan targetnya bukan anak muda ya, tapi malah anak-anak Tapi ada juga ibu-ibu sih, ya malah. lebih ke ibu-ibu sih sebenarnya. Ada juga sih yang beli anak muda, cuman kayak Lebih dikit ya? lebih sedikit. Mungkin mereka lebih sukanya apa ya? Kayak yang Yang lebih anget gitu ya, kalau anak muda itu ya. mungkin ya. Anget langsung digoreng, Iya kalau dipanggang. kadang kan kalau ibu-ibu apalagi masih punya anak kecil-kecil tuh kan repot ya. Buat kayak keluar-keluar juga waktunya gitu kan. Oke. Kalau kayak gini kan simple, dia juga nggak harus dimasak lagi atau apa gitu kan. Buat Iya sih, nemenin iseng aja gitu. Iya, pas dia lagi nonton TV sama Iya. makan. Berarti Buat me time gitu. Iya betul. Berarti keripik kebab endul ini adalah sampah Sampah produksi. bisa dibilang. produksinya para kebab ini. Terus ibu ngambil di setiap, maksud saya ibu udah punya supplier khusus nggak untuk yang iya. keripik ini? Maksudnya? Jadi, kalau keripik ini memang saya lebih ke arahin ke retail ya. Maksudnya supplier? Supplier sampahnya itu loh. Ya ibu apakah ngambil ke beberapa tempat produksi? Enggak. Terus Jadi, hasil sampahnya kalau itu yang misalkan kamu ngambil kayak gitu kan pasti rasanya beda-beda dong. Rasanya pasti beda-beda mas. Oh gitu? Iya. Karena kulit itu enggak sama. Kulit itu nggak kebab setiap nggak sama. produksi A Enggak, rasanya beda-beda, sama. Beda-beda. Oh, Jadi kita udah punya vendor sendiri untuk kulit gitu ya. Nah, gue ini apa istilahnya ketika ada produksi ada sampah, saya ambil sampahnya tapi saya beli gitu kan. Betul. Oke, berarti memang khusus vendor itu vendor itu aja gitu ya. Iya, jadi Karena, saya nggak ambil ke yang lain. Tapi ibu udah pernah coba vendor-vendor yang lain? Pernah. Oke. Jadi apa ya? Selain ini, selain produk kebab, ibu adakah sebelumnya pernah jualan apa atau memang ibu fokus di kebab ini? Kalau ditarik jauh ke belakang sih, saya juga pernah produksi fashion gitu ya. Oke. Baju gitu, gamis. Oh, berarti nggak nyambung ya gitu. sama Iya, produk nggak nyambung sih sebenarnya. F&B Terus, ya? tapi saya juga jualan di kantin sekolah itu juga cukup lama sih. Oke. Ya. Saya dulu ya pernah jualan kayak sate-sate, kayak sosis gitu ya. Iya. Sosis bakar, bakso bakar, yang kayak gitu-gitu. Itu pernah juga. Tapi terakhirnya memang di kebab sih. Jadi Fokus di kebab. pernah bangkrut? Kalau bangkrut, gimana ya? Sebenarnya ujian kita itu lebih ke anak-anak sih mas. Jadi Allah uji anak-anak kita itu sakit, gitu. Jadi kalau udah anak sakit kan kayaknya semua terbengkalai sih.
untuk mungkin pekerjaan, usaha, bisnis gitu. Karena kita mengutamakan kan kesehatan anak-anak. Jadi saya pernah juga anak nomor 2 itu meninggal dunia. Ya, di usia 2 tahun. Itu sekitar tahun 2018. Kondisi saat itu saya juga lagi hamil anak ketiga. Jadi jarak antara anak saya nomor 2 ke nomor 3 itu ya cuman 2 minggu. Jadi yang ini meninggal terus lahir. Alhamdulillah gitu. Jadi itu kan ada kelainan jantung ya, dua-duanya ternyata. Akhirnya bayi saya yang baru lahir juga sama gitu. Ya itu sih di situ mungkin ujian kami ya. Kalau masalah bisnis memang saya dari awal menikah itu saya belum pernah kerja sih. Kalau untuk saya pribadi saya belum pernah kerja. Belum pernah kerja. Iya, jadi begitu menikah ya udah kita langsung bisnis gitu. Ya awalnya sih apa aja gitu, apa aja dikerjain gitu kan, apa aja dijual kayak gitu. Jadi bukan yang kayak cerita orang bangkrut terus naik gitu. Bu, maaf nih, kan kita bicara masalah market share ya. Nah, artinya Ibu punya market share-nya sejauh mana dan apakah memang Ibu punya tingkatan-tingkatan level? Gimana sih cara masarin produk yang basah ini kemudian bisa menyebar ke seluruh Jawa Barat? Nah, Ibu ada ini enggak agen atau apa yang Ibu tadi yang biasanya kan sekarang tuh harusnya ada begitu ya konsepnya. Apa gimana Ibu? Iya, kalau untuk market share saya sendiri sih memang saya dari awal nggak langsung ke end konsumen sih. Jadi lebih menarik orang-orang untuk ikut jualin produk saya gitu. Jadi ada yang bilang jualan sendiri itu capek, bisa dibilang kayak gitu. Jualan sendiri itu capek. Kalau untuk produk seperti ini ya beda lagi kalau kayak resto gitu kan. Kalau produk itu jualan sendiri capek. Jadi kita harus bangun tim gitu. Jadi saya buat semacam WhatsApp community gitu kan. Jadi jadi untuk menarik orang-orang yang ingin berpenghasilan gitu. Yuk yang mau ikut jualin gitu kan. Banyak benefitnya loh. Jadi selain jualan pun saya kasih mereka reward gitu kan. Kayak ada kayak misalnya Q&A gitu kan di setiap hari apa misalnya gitu. Jadi di setiap Q&A itu kadang saya kasih mereka hadiah gitu kan seperti mini gold misalnya gitu atau barang gitu kan seru-seruan. Terus itu yang bikin engagement. Jadi agen dan reseller saya itu dari awal 2020 sampai 2024 ini masih ada gitu. Jadi enggak yang hit and run. Nah gitu. Itu tuh gimana caranya sih Bu untuk ngebuat mereka tetap stay itu dengan cara selain rewarding apalagi yang mereka artinya kan susah ya memanage WhatsApp community. Nah, apalagi Ibu punya anak. Nah, coba dong boleh di-share gimana membuat mereka tetap stay itu dari 2020 sampai 2024. Susah-susah gampang sih ya. Jadi emang saya juga menerima kritik dan saran juga dari mereka gitu. Jadi istilahnya dianggap ada gitu kan mereka tuh. Misalkan kayak aku mau ngadain promo nih bulan ini, kira-kira menurut kalian promonya yang seru apa nih? Misalkan atau ya aku suka kayak gitu. Walaupun sebenarnya aku juga udah punya ini sendiri ya, udah punya program sendiri, udah punya plan gitu kan. Tapi kayak biar mereka itu tertarik untuk seperti merasa memiliki juga gitu loh. Jadi kayak ya ini juga bisnis aku gitu loh. Ini juga bisnis saya gitu. Jadi kita membangun bersama lah istilahnya gitu. Seperti itu, semacam itulah gitu. Jadi suka saya kasih hadiah gitu kan. Kayak misalkan voucher atau cashback kalau mereka mau Q&A. Aktif nggak tuh grupnya jadinya Bu? Alhamdulillah aktif. Cara bikin aktifnya itu? Apakah Ibu sering aktif juga ngomong di grup? Apa Ibu cuap-cuap apa? Iya, jadi saya juga suka isi semacam materi gitu ya. Materi jualan misalkan atau ya apa aja sih kadang-kadang yang nggak penting juga suka di share gitu kan misalnya ya suka share aja sih karena kebanyakan memang ibu-ibu juga gitu jadi selain mereka jualan mereka juga pakai produk kita gitu jadi kadang-kadang jadi mereka kadang merekomendasikan produk ini ketika mereka udah coba dan cocok gitu di mereka di anak-anaknya gitu
Saya juga kan bikin kayak catering untuk Kalimah, itu juga bisa. Oh, buat catering makanannya juga? Iya. Yang buat apa? Kue-kuenya gitu ya? Enggak, ini aja kebab. Oh, kebabnya Iya, aja? jadi Iya, maksudnya kue mainstream kan. kebabnya. Jadi buat acara pengajian tuh kebab gitu ya? Kebab. Menarik nih ya? Iya. Jadi Karena beda. bukan risol, Bukan risol. bukan apa makanan putu mayang apa gimana gitu yang Saya juga pernah isi di kebab ya? Bandung, itu untuk acara nikahan di gedung. Jadi barengan sama catering gitu kan. Tapi emang kebab masih jarang sih. Kalau saya lihat memang masih jarang. Jadi bikin gubukan gitu, tapi khusus kebab. Gitu. Jadi bukan cuman sebagai kayak makanan basah gitu, bukan. Nah. Tapi untuk snack box juga bisa. Oke. Bu, mohon maaf ini. Ibu udah sampai sejauh ini untuk saat ini sejauh barat ya? Jawa Barat. Sejauh barat. Pernah sih kirim ke Sumatera, Pernah ke Sumatera? Kalimantan pernah. Nah itu lewat apa? Kok bisa makanan kayak gini tahan 3 bulan ya tadi ya? Iya, di frozen 3 bulan. Berarti kalau dikirim gimana tuh? Tetap kuat? Di suhu ruang itu kita masih bisa 2 hari. 2 hari? 2 hari. Suhu ruangan? Iya. Yang penting dia nggak kena sinar matahari langsung ya. Berarti udah di media sosial, Di media sosial, di platform e-commerce, itu udah ada produknya? udah ada. Nah, kemudian untuk bagaimana caranya untuk naikin produknya di media bukan di media ya, di e-commerce ya, karena kan banyak orang ketika ketik kebab kan kalau nggak Biar muncul gitu ya biar paling muncul atas itu gitu. akhirnya ibu gimana tuh? Kalau untuk di e-commerce sendiri sih sebenarnya kita apa ya, nggak terlalu digeluti ya. Kalau untuk di e-commerce memang nggak terlalu digeluti. Jadi hanya untuk media transaksi aja gitu. Memang kalau untuk di e-commerce sendiri. Oke. Jadi memang kita lebih ke di sosial media, terus juga kita cari-cari apa namanya kayak toko-toko frozen gitu. Cari-cari Di mana aja tuh kalau untuk boleh? Nggak apa-apa di-share aja Bu. Iya. Kalau untuk toko frozen sendiri di Bekasi alhamdulillah sudah ada di Boleh Kakak. Boleh Kakak? Oh, Boleh Kakak? Iya, Boleh Kakak Jatiwaringin, Boleh Bintara, Galaksi. Hah? Terus kita juga udah ada di Bintaro. Toko frozen di sana, di Tebet juga udah ada. Namanya apa itu? Namanya Sera Shop kalau untuk di Tebet. Terus di Bekasi sendiri udah ada di beberapa toko juga. Kalau nggak salah 5 toko deh kalau nggak salah ya. Di Bekasi? Di Bekasi. Tadi dari Toko apa ya? Itu yang offline. Iya yang offline. Kemudian di luar dari Bekasi ada? Di luar dari Bekasi ada di Karawang, Karawang. Pandeglang. Itu apa tuh? Kalau di Pandeglang toko juga, toko frozen juga. Toko perorangan gitu ya maksudku? Iya masih toko perorangan. Toko perorangan Iya, gitu. Jadi bukan retail. Retail belum besar retail nasional besar, gitu. betul. Oke. Itu udah keren lah ya, udah masuk ke sana semua. Alhamdulillah. Dan itu kan ibu datengin proposal atau gimana? Kebanyakan sih mereka yang minta. Kemudian mereka lewat mana? Nggak maksudnya? Mungkin dari sosial media ya. Kalau biasanya sih kalau saya tanya gitu, dapat dari mana gitu kan? Ya dari Instagram. Kebanyakan. Berarti Instagram ibu selama 2020 sampai 2024 di-maintain sedemikian baiknya. Maksudnya podcast postingnya sering. Iya, bisa dibilang. Storiesnya juga sering. Kemudian juga feed-feednya juga udah di-maintain dengan rapi gitu ya Bu ya? Iya. Iya, kembali lagi ya Bu ya. Terus juga kita udah vendoran sama rumah sakit mitra. Gimana tuh kok bisa ke rumah sakit juga? Maksudnya iya, jadi ada apakah memang perorangan atau? perorangan sih. Oh gitu ya? Sejauh ini sih lebih ke perorangan. Jadi bukan dari perusahaan gitu. Oke. Lebih ke perorangan. Jadi Rumah sakit mana tuh? Rumah sakit mitra keluarga. Oh bagus itu, besar itu. Alhamdulillah. Jadi biasa sih untuk karyawan kayak gitu ya. Supply-nya setiap minggu atau? Setiap minggu. Setiap minggu. Berarti udah kemana-mana ya, sobat bisa untuk produknya. Dan produknya Frozen ini juga udah bisa ditemuin di beberapa e-commerce. Dan ibu ikut ini nggak apa, kompetisi-kompetisi? Alhamdulillah di tahun 2024 ini kita ikut beberapa kompetisi bisnis juga. Apa aja tuh? Ada di Gadepreneur 2024, terus juga yang UUI dari PT Sampurna ya, dari Innotech Foundation, terus juga di WCC Women Catholic Force kemarin. Itu di mana tuh? Di Jakarta. Jakarta semua. Iya, kebanyakan dari Jakarta. Kemarin juga saya habis ada pitching day ya di mana? Bandung. Oh di Bandung. Apa itu namanya Bu?
yang food startup itu ya. Food startup, bergengsi ya itu. Food startup itu event bergengsi untuk para pelaku usaha, baik yang startup, UMKM ataupun yang corporate ya, food startup. Tapi kebanyakan sih memang pelaku usaha yang startup ya, Iya, untuk food. Udah siap di invest lah ya. Iya, untuk produk-produknya. Berarti udah sampai sana, artinya udah punya kompetisi yang kompetitornya sudah sangat lebih ketat. Dan produk ini menurut saya udah sangat layak untuk diperjualbelikan secara nasional ya harusnya kan, karena sudah pernah ikut kompetisi dan lain sebagainya. Berarti legalitas sudah semua sudah komplit ya, maksudnya udah ada apa aja Bu? Halal gitu, sertifikat halal udah ada, terus ya NIB gitu ya. Oke. Belum ada itu apa? BPOM belum. BPOM. Tapi kalau untuk bahan baku udah. Oh gitu. Iya. Oke. Berarti kalau untuk brandnya belum. Oke. Untuk brandnya sendiri belum. Berarti udah halal ya? Sudah. Kalau brandnya sudah halal. Brandnya udah halal. Oke. Kalau produknya sendiri, ini berarti udah halal, iya bener LPP POM. Oh 150 gram ya? Iya berat. Ini dijual berapa kalau boleh tahu? Saya belum di-share dari tadi ini. Harganya. Harga-harganya Bu, aduh. Iya kalau keripik kebab ini saya biasa jual 18.000. Oke, ini keripik 18. Ya, itu harga eceran? Iya, harga agen dong. Oh, iya. Biar banyak agen yang datang lagi ya kan. Kalau agen itu biasanya kita pakainya persentase sih. Oh gitu. Jadi potongannya itu 20%. Berarti 20%. Iya, dari harga 18. Dan mereka juga bisa up harga. Boleh up harga. Yang ini sama? Beda-beda juga. Kalau yang kecil itu kita biasa jual 40.000. Oke. Kalau yang besar itu 60.000 sampai 70 tergantung isiannya. Isi berapa? Isinya 10. Isi 10? Iya. 70.000? Dengan? Worth it dong. Worth it banget. Eceran? Ecer. Oh, kalau agen? Sama, tadi 20%. Betul. Oke. Itu sampai 25% lah tergantung quantity ya. Quantity. Minimal ada? Ada dong. Berapa tuh? Minimal order apa? Gampang banget sih sebenarnya kalau untuk jadi mitra kita tuh ya. Gimana Bu? Sharing dong. Kalau agen sendiri tuh cuma 25 item aja. Oh. Itu pun bisa mix. Dikit bisa ya, mix. tapi dikit. kan orang kan biasanya kan sampai 1.000, 20.000, terus nggak boleh mix lagi Bu. Iya. Kalau ini boleh ya? Betul. Ini boleh ya? Boleh. Boleh yang kecil, boleh yang gede. Boleh. Boleh ini juga. Boleh. Tapi 25. 25. Dengan 25 item aja. 25%. Yang kalau jadi agen tadi ya? 20% untuk jadi agen. Kalau 25% itu 100. 100 item. Oke. 100 item. Sedikit kan? Sedikit banget ya, sih. Sedikit sebenarnya. Tapi worth it sih. Worth it. Kemudian di mana? Boleh di-share medianya atau bagaimana cara jadi agennya? Kontak siapa? Oh iya. Kita sharing di. Sebenarnya itu di Instagram udah ada ya? Ada linknya. Boleh di-share apa Bu Instagramnya? Sebenarnya sekarang sih kalau untuk adminnya itu masih saya. Oh masih Ibu? Iya. Bisa ya manage bisa. Yang masuk banyak Insya gitu Allah kan? Bisa, karena kan saya udah nggak pegang produksi. Oh udah ada. Saya nggak pegang produksi. Terus kalau untuk konten kreator juga udah ada. Udah ada juga. Udah ada gitu. Jadi kayak purchasing, finance gitu udah ada. Jadi emang saya fokusnya hanya ya itu balesin chat gitu kan. Ya mengelola WhatsApp community itu gitu. Jadi emang langsung sama saya gitu. Oke. Media sosial boleh di-share? Media sosialnya ya ada Instagram @kebabfrozenendul. Oke. Jangan lupa di-follow. Di-follow di bawah ya. Iya. Kita share di sini. Kemudian apa lagi Bu? Terus ada fanpage juga ada sih, ada. Fanpage Facebook. Ya, Facebook. Masih main, soalnya ibu-ibu masih kalau banyak ibu-ibu yang pakai masih Facebook. Facebook itu ibu-ibu target marketnya itu pasti ke Facebook. Iya, Facebook, betul. betul. Itu ada komunitinya nggak? Grup? Banyak. Grup community di Facebook itu banyak banget sih sebenarnya. Kayak misalkan jual beli apa, jual beli. Jadi per daerah tuh ada gitu. Boleh, jadi kita bisa bisa masuk ke situ. Oh iya benar. Fanpage-nya apa namanya? Fanpage-nya namanya ya Kebab Frozen Endo juga. Oh sama, iya sih. Terus di e-commerce juga Kebab Frozen Endo. Jadi tinggal carinya itu aja Kebab Frozen Endo. Insya Allah keluar sih. Keluar semua ya? Kalau di Google juga keluar ya? Keluar. Oh. Boleh coba. Boleh nanti kalau ada jadi kalau untuk keywordnya sendiri kalau Kebab Frozen Endul insya Allah keluar sih. Langsung keluar ya? Endul aja
Enggak sih, harus Enggak ada sih, kebab. kalau endul Iya. kan kayak Udah banyak ya. umum ya, oke. Kayak pisang endul atau apa endul. Boleh nih nanti di-share juga WhatsApp-nya Bu ya? Boleh. Untuk langsung jadi Iya, agen gitu bisa, ya. bisa. Bisa langsung kontak adminnya langsung ya. Ownernya admin ya. Sobat bisa. Adminnya langsung, Iya. ownernya. Betul. Ini jangan lupa Pristin ya, kalau mau masuk silakan. Minum dulu Bu silakan. Iya, iya. Aus ya minum ngobrol terus. Pristin ayo belilah. Endorse lah. Oke. Bisa, bisa. Terima kasih Bu Aisyah Iya, sama-sama. atas hadirannya untuk sharing masalah share market untuk produknya kebab endul yang basah bisa jadi frozen. Dan ini Bisa ada jadi kering juga. bisa jadi kering juga. Ini pasti kan ada teknik khusus kan? Ada. Belajar lah. Kalau misalkan mau belajar gimana caranya biar bisa jadi Sebenarnya frozen? boleh sih Mas. Oh, boleh? Boleh banget sih. boleh Kalau tuh. misalkan bahan baku juga kita sediain. Oh, boleh tuh. Berarti tinggal kontak nanti WhatsApp-nya Ibu. Saya nggak Aisyah. takut kok bersaing. Oke Iya. ya. Ini wajar. Iya. Wajar produknya bisa kemana-mana ini. Se-nasional ya Min ya Bu ya? Amin. Ya mudah-mudahan share marketnya bisa lebih luas lagi. Dan jangan lupa untuk follow sebisa.project.id di Instagram. Jangan lupa TikToknya juga sebisa.project.id dan subscribe, komen, like and share. Jangan lupa ya. Ya Bu ya. Jangan lupa juga ini follow ya. Iya, follow Follow kebab frozen endul. TikTok juga ada. Oh TikTok juga ada. Ada. Nah ini nih belum di share tadi TikTok Iya, nih. TikToknya sama. Oh, sama. Kebab frozen and good. Oh, oke. Siap. Pokoknya cari aja itu kebab frozen. Pokoknya cari aja. Di Google juga ada. Oke, siap. Oke. Bu, makasih banyak. Ini terima kasih untuk Sobat Bisa untuk nontonin channel Sebisa Project program yang terbaru nge-sign up. Sampai jumpa lagi dan nge-sign up bareng gue lagi, Faris. Thank you.